Hai Synergy Friends, pasti sudah tahu dong 5 negara pendiri BRICS. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Kali ini saya mau fokus membahas soal India. Kabarnya India masih belum move on sama dolar. Tanggal 6 Januari 2025 ada pernyataan di media massa yang mengatakan bahwa India tidak bertujuan untuk meninggalkan dolar. Dan ada yang lebih heboh lagi, bahkan bilang bahwa India menolak mata uang BRICS dan pilih mempromosikan dolar. Apa sih maksudnya India? Bukankah agendanya Brasil sebagai presiden BRICS tahun 2025 sudah mengatakan bahwa target pembangunan BRICS adalah membangun sistem pembayaran dengan mata uang lokal dan secara bertahap mulai meninggalkan penggunaan US dollar di antara negara-negara BRICS, khususnya untuk isu perdagangan antar negara anggota BRICS. Cek deh agenda Brasil untuk BRICS ada di video saya sebelumnya ya. Apakah berarti India bertentangan dengan agenda BRICS? Mari kita kupas. Yuk, jangan lupa kasih share, like, subscribe, dan jangan lupa tulis komen ya. Catatan pertama saya, hati-hati membaca pesan dari pejabat India. Karena menurut saya media terlalu cepat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para pejabat India. Dan terlalu cepat mengatakan bahwa India sedang berseberangan dengan BRICS. India itu pada hakikatnya sedang bersilat lidah, sedang diplomatis. Dalam diplomasi, pemilihan kata memang sangat penting dicermati. Yuk kita perhatikan pernyataan dari Gubernur Sentral India, Shakti Kanta Das, berikut ini. And with regard to the dollar, de-dollarization, etc., there is absolutely, so far as India is concerned, there is no step which we have taken which specifically wants to de-dollarize. All that we have done is that we have permitted opening of Vostro accounts, and we have entered into agreement with a couple of two countries by now to do local currency denominated trade. That is basically to de-risk our Indian trade. Dependence on one currency can be problematic at times because of appreciation or depreciation. So as a part of de-risking our trade, that is a step which has been taken. Nothing, de-dollarization is not our, certainly not our objective. Tidak ada langkah yang telah India ambil yang secara spesifik ingin dedolarisasi. Lalu dia juga mengatakan bahwa India menggunakan perjanjian dagang dengan mata uang lokal untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu mata uang karena ada masalah apresiasi atau depresiasi nilai mata uang. Dan yang ketiga, dia juga mengatakan bahwa BRICS mempertimbangkan sebaran geografis anggota, tidak seperti Eurozone yang anggotanya saling berdekatan. Artinya, benang merahnya adalah India tidak sedang melawan BRICS, tetapi menceritakan bahwa BRICS itu jangan dipandang seperti EU dengan mata uang euronya. Amerika tidak usah khawatir soal dedolarisasi karena yang dibicarakan adalah dagang dengan mata uang lokal demi mengurangi destabilisasi ekonomi makro gara-gara ketergantungan pada satu mata uang. Lalu perhatikan pernyataan Menteri Keuangan India, Pankaj Chaudhary. Ia mengatakan bahwa yang diinginkan BRICS adalah perbaikan sistem moneter dan keuangan internasional. Itu sebabnya India sudah invest 2 miliar US dollar buat New Development Bank-nya BRICS. Artinya, pihak otoritas keuangan India menegaskan apa itu tujuan BRICS. Catatan yang kedua, US dollar itu sudah digunakan lama sekali ya, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi, kira-kira udah 80 tahunan lah ya. Dan penggunaan US dollar ini bisa mendominasi, karena Amerika Serikat memang selain kuat secara ekonomi, masif pertumbuhan ekonominya, nilai mata uang dolar termasuk relatif stabil, dan segala macam sistem keuangan, perbankan, perdagangan itu makin terintegrasi dengan dolar. Dan jangan lupa US dollar kan dipakai untuk investasi, hibah, memberi utang pembangunan buat banyak sekali negara dunia. Tak terkecuali buat negara-negara Eropa. Masih ingat ya Marshall Plan yang diberikan Amerika Serikat buat negara-negara Eropa? Totalnya 13,3 miliar US dollar. Artinya US dollar tidak mudah digulung atau ditinggalkan selama pertama, negara-negara dunia masih banyak yang berhutang ke Amerika atau dalam US dollar, dan negara-negara dunia masih membeli teknologi, produk, dan jasa dari Amerika Serikat. Catatan yang ketiga, buat India, penggunaan US dollar dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang posisinya sangat penting.
Ekspor India ke Amerika Serikat adalah yang paling besar dibandingkan mitra dagang India lainnya. Tahun 2023, nilai ekspor India ke Amerika Serikat mencapai 75,81 miliar dolar atau sekitar 18% dari total ekspor India ke pasar global. Sementara nilai ekspor Amerika ke India tahun 2023 mencapai 40,1 miliar dolar. Selain itu, impor India ditagihkan negara-negara lain dalam bentuk US dollar. Jumlah barang yang ditagihkan dalam US dollar jauh lebih besar menurut Bank Eksim India. Hampir 4 kali lipat tagihan kepada India dalam euro. Selain itu, industri di India besar ya, dan itu sebabnya India menjadi importir terbesar nomor 2 untuk minyak mentah. 85% kebutuhan minyak mentah di India itu berasal dari dolar dan dibeli dalam dolar. Jadi Perdana Menteri Modi pernah sebenarnya mengupayakan untuk menawarkan pada negara-negara yang dibeli produknya oleh India untuk dibayar dalam rupiah. Terjadi tahun 2022 dan 2023. Tapi problemnya nggak ada yang mau dibayar pakai rupiah. Sempat sih ada yang mau dibayar pakai rupiah, Uni Emirat Arab. Tapi mitra dagang India yang juga besar, Rusia, menolak pakai rupiah. Sepertinya Rusia nggak tahu mesti beli apa dari India supaya rupiahnya tadi nggak sia-sia. Jadi sebenarnya secara praktis, India sedang mencari alternatif saja, bukan sedang berusaha untuk meninggalkan US dollar. BRICS sedang dikonsolidasi untuk memberi harapan terhadap alternatif buat India tersebut. Dan tentu saja mekanisme BRICS ini diharapkan menjadi lebih efektif, lebih efisien juga dari segi waktu dibandingkan negosiasi bilateral antara India dengan Rusia, India dengan Cina, atau India dengan mitra-mitra dagang yang lain. Nah begitu tanggapan saya. Bagaimana pendapat kamu? Jangan lupa kasih komen, tulis di bawah sini ya. Saya tunggu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.